Kisah nyata yang sangat menyentuh ini terjadi di negara Republik Sudan. Dialami salah seorang guru di daerah pedesaan bernama Almanakil. Demikianlah guru itu berkisah. Ketika itu aku mengajar di kelas 3 sekolah dasar putri. Setiap pagi saat mengajar, aku melihat seorang gadis kecil miskin berwajah manis dan polos menjajakan roti buatan ibunya. Gadis kecil penjual roti itu seharusnya berada di bangku sekolah. Tapi kondisi keuangan keluarganya tidak memungkinkan baginya belajar di sekolah. Ia memiliki 4 saudara yang masih kecil, sementara ayah mereka telah tiada. Gadis belia inilah yang akhirnya membantu ibunya mencari penghidupan dengan menjual roti di lingkungan sekolah. Itulah yang ia lakukan agar dapat membiayai saudara-saudaranya melanjutkan sekolah mereka. Pada suatu hari setelah menjelaskan pelajaran matematika di hadapan para siswa, aku kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang agak sulit kepada para siswi dengan iming-iming hadiah. Namun tak seorang pun yang dapat menjawabnya. Tiba-tiba gadis belia penjual roti yang rupanya menyimak pelajaran dari luar kelas mengacungkan tangannya dari balik jendela seraya berteriak, "Pak guru, Pak guru, Pak guru." Walau aku dan seluruh siswa terkejut, aku mengizinkannya menjawab pertanyaan itu. Dan ajaibnya, jawabannya benar. Sejak hari itu, aku jadi jaminan atas dirinya, memberinya perhatian dan memenuhi apa yang dibutuhkannya. Aku berupaya mengcover hal-hal sederhana yang harusnya dimilikinya guna membantunya dalam belajar. Aku juga sepakat dengan kepala sekolah untuk mencatatkan namanya secara resmi sebagai siswi di sekolah. Dengan demikian, ia dapat mengikuti ujian tanpa harus masuk kelas karena ketidakmampuannya membayar seluruh biaya pendidikan di sekolah. Ia juga mengawali pelajaran dari kelas 3 sebagai mustami atau hanya sebagai pendengar, agar dapat mempelajari hal-hal sederhana dari pelajaran yang diberikan di kelas. Aku juga sepakat dengan seluruh guru mata pelajaran di kelas tersebut agar gadis belia itu diberi keleluasaan mendengar dan menyimak semampunya setiap pelajaran dari balik jendela di luar kelas. Yang menakjubkan adalah usai ujian di akhir semester 2, gadis penjual roti itu berhasil mendapatkan nilai terbaik dan berada di peringkat pertama di sekolah dengan nilai tertinggi. Demikian selanjutnya perjalanan gadis itu. Setiap hari berada dalam pengasuhan dan pengawasanku, hingga melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama. Ketika salah satu dari saudara laki-lakinya semakin besar dan mendapatkan penghasilan sebagai penjual air menggunakan gerobak dorong menafkahi mereka. Namun suatu saat aku dikirim untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya alat komunikasi ketika itu menyebabkan hubunganku dengan gadis itu terputus dan aku tidak dapat lagi mengikuti perkembangan gadis penjual roti tersebut. Hubungan kami sama sekali terputus selama 16 tahun. Setelah 16 tahun berlalu, aku akhirnya kembali ke Sudan. Aku juga memiliki seorang kawan yang bekerja di tempat yang sama di luar negeri. Ia memiliki seorang anak yang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Khartoum, Sudan. Suatu ketika ia memintaku agar menemaninya di kampus itu. Saat kami memasuki kampus Universitas Khartoum dan duduk beberapa saat di kafetaria, tiba-tiba seorang wanita cantik menatapku dengan pancaran mata penuh keheranan.
Rona wajahnya juga tampak berubah saat melihatku. Sementara aku tidak tahu mengapa ia menatapku begitu rupa. Aku lalu bertanya kepada kawan di sampingku, apakah ia mengetahui siapa wanita tersebut, sambil menunjuk diam-diam ke arah wanita itu. Ya, tentu saja. Walau usianya masih muda, dia adalah profesor termuda yang mengajar mahasiswa Fakultas Kedokteran semester akhir di kampus ini. "Pak, apakah engkau mengenal siapa dia?" tanyanya kepadaku. "Tidak, aku tidak mengenalnya. Tapi tatapan matanya padaku sangat aneh," jawabku. Dan tiba-tiba saja wanita itu berlari ke arahku, lalu mencium tanganku dan memelukku sambil menangis terseduh-seduh. Suara tangisnya membuat pandangan mata semua orang di kafetaria itu tertuju kepada kami. Beberapa saat lamanya ia memelukku tanpa peduli anggapan siapa saja di ruangan itu. Mereka mungkin menduga aku adalah ayah dari gadis yang menangis di hadapanku ini. "Bapak, akulah dahulu anak kecil miskin yang tak punya apa-apa. Dan berkat Bapak, aku menjadi seperti ini. Akulah anak kecil itu, dan karena Bapak, aku bisa sekolah. Bapak dulu mengasuh dan menafkahiku dengan harta milik Bapak. Tentu saja karena berkat dan anugerah serta perhatian, kepedulian dan perlakuan manusiawi yang begitu istimewa dari Bapak. Akulah gadis kecil penjual roti itu, Pak." Aku nyaris saja jatuh pingsan mendengar ungkapannya. Penjelasannya membuatku sangat terkejut dan terharu, sekaligus bahagia menyaksikan kondisinya sekarang. Aku pun menangis haru kala mengenang kembali bagaimana dirinya kala itu dan seperti apa ia hari ini. Gadis itu lalu mengundangku ke rumahnya bersama beberapa orang kawan yang menemaniku saat itu. Ia juga menjelaskan kepada ibu dan saudara-saudaranya yang ada di rumah tentang diriku. Sembari berbicara tentang sosok guru yang sangat baik dan bijaksana yang telah berdiri bersama mereka dan menjadi penyebab berubahnya perjalanan hidup mereka. Aku lalu menyampaikan kalimat singkat disertai tetes air mata yang membasahi pipiku. Untuk pertama kali dalam hidupku, saat inilah aku merasa sebagai guru dan manusia yang berguna. Tanamlah kebaikan dengan hati yang tulus dimanapun engkau berada. Niscaya kau saksikan buahnya yang menggembirakan dan membahagiakanmu. Lakukan kebaikan kepada siapapun yang ada di sekelilingmu. Niscaya akan kau temukan kebaikan dan keberkahannya. Lakukan kebaikan kepada setiap manusia. Niscaya hasil dan pahalanya akan membahagiakanmu di dunia dan akhirat. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru. Bagikan video ini agar menjadi saluran berkat inspirasi bagi orang yang Anda sayangi.